Putri Sulawesi. Putri Sulawesi, silahkan nyalakan kamera dulu. Halo. Putri Sulawesi. Iya. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi, baik. Suaraku aman nggak? Mantap. Terdengar nggak? Terdengar dengan jelas. Siap. Baik, silakan Bu. Anda Muslim ya? Ya, saya Muslim. Silakan Ibu. Apa yang mau Anda bahas Ibu? Temamu apa? Apa yang kira-kira menurut Anda menjadi isu yang perlu Anda tanggapi? Karena saya sudah membahas ratusan bahkan ribuan isu. Gitu. Salah satunya adalah kebohongan ataupun dusta yang diajarkan oleh ustadz-ustadznya umat Islam terhadap umat Islam. Salah satunya Seperti adalah apa itu kebohongannya? Contohnya adalah yang dikatakan oleh Abdul Somad. Begitu. Apa itu katanya? Misalnya begini. Abdul Somad berkata bahwa di dalam Taurat, jangan dijeda. Di dalam Taurat dikatakan bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di dalam kitab Taurat. Katanya di dalam Ulangan 18 pasal 18 bahwa Musa menubuatkan akan datangnya nabi namanya Muhammad. Nah, itu salah satu kebohongannya. Anda menganggap itu satu kebohongan? Bukan menganggap kebohongan, tetapi memang itu sebuah kebohongan. Karena apa? Karena di dalam Taurat. Alasanmu mengatakan satu kebohongan itu apa? Baik, karena kata orang Islam nih, tanda kenabian itu adalah sebuah tompel di bahu. Tidak ada dalam kitab Taurat tanda kenabian sebuah tompel. Di mana itu tertulis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Ini bukan hanya Ustadz Abdul Somad saja, banyak ustadz-ustadz. Nih, Saya nggak pernah ya. dengar. Oke, Nggak pernah ya. dengar saya. Makanya Ibu masih Islam. Bentar, saya tunjukkan. Perhatikan ya, dengarkan ini ya. Semoga Anda bisa mendengar suara saya, perhatikan. Suaramu Kita aman. memperhatikan Nabi SAW ini Kedengeran suaranya? semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa Tanda kenabian? teman-teman sekalian? Sebuah Sebentar, biar kita selesaikan dulu. Ini videonya nggak lama kok, paling 1 menit. Coba didengarkan dulu ya. Baik. disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bakhira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bakhira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Nah, jadi menurut literasi, Terus apa yang ingin kamu framing dari itu? Apa yang ingin kamu framing? baik, begini. Kenapa umat Muslim dalam hal ini diwakili oleh para ustadz berdusta bahwa tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil itu berupa tompel? Sejak kapan? Tanda kenabian itu bukan tompel, melainkan bernubuat dan bermujizat. Bernubuat tuh begini. Dia mengatakan yang bilang tompel kan bukan para ustadz. Anda yang mengatakan itu. Daging menggumpal berwarna merah kehitam-hitaman dan berbulu. Ya, bahasa Indonesianya tompel. Itu tompel bukan? Enggak, beda. Bukan tompel. Yang mengatakan tompel itu adalah Anda sendiri. Oke, coba Anda sekarang yang saya tanya. berasumsi di sini. Oke, sekarang saya tanya. Apa itu daging yang menggumpal merah kehitam-hitaman dan berbulu? Apa? Ya, tompel. daging. Bukan. Anda salah. Bukan tompel. Anda tidak mengerti definisi tompel. Sebentar. Bukan, tompel itu ya yang dinamakan tompel itu warna hitam bundar ya, bukan berupa daging ya. Jadi beda, Anda harus bisa membedakan yang mana tompel, yang mana daging. Bentar ya. Kalau tompel itu warna hitam ya. Baik, saya akan kasih tunjuk Anda gambar tompel. Sebentar ya, sebentar. Silakan. Anda itu nge-framing aja. Ini malah kita membahas. Ini sebenarnya membahas ini apa sih gunanya? Anda membahas kutil, biar saya balikan dulu. Enggak, Anda tidak mengerti definisi tompel nih. Saya kasih tahu ya. Inilah yang disebut dengan tompel. Kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, itu warna hitam. Apakah yang disebutkan tadi itu adalah daging itu tompel? Kan berbeda. Iya, ini bukan daging ini. Itulah yang dikatakan tompel. Iya, makanya dibilang daging yang kehitam-hitaman dan berbulu, ya berarti tompel. Tadi yang di Rasulullah itu, tanda lahir yang di Rasulullah itu hitam atau kemerah-merahan?
Yang dikatakan Ustaz Hitam tadi. kemerah-merahan. Enggak, kemerah-merahan, bukan tompel. Oke, coba kita Anda dengarkan jangan- lagi. Saya balikin Ya, dulu silakan. ya. Luar biasa. Anda itu nggak pernah. Sebentar. Untuk apa sih kamu bahas hal ini? Apa untungnya buatmu? Untuk menanggapi atau meluruskan fitnah yang dikatakan oleh para ustadz dan ulama Anda, mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil ada nubuatan tentang Muhammad, ciri-ciri Ya, tentang ada. Muhammad. Loh, Iya ada, makanya ciri-cirinya. Tompel. Ada Nabi Isa juga, Nabi Isa atau Yesus pun ya mengatakan akan datang roh kebenaran itu. Roh kebenaran siapa coba yang dimaksud roh kebenaran? Selain Nabi Muhammad, siapa lagi? Berarti Muhammad roh. Iya, roh kebenaran itu ya ajaran yang benar. Ya siapa yang membawa ajaran yang benar? Nabi Berarti Muhammad. nah ini makanya saya bilang kan, makanya saya bilang umat Apa yang yang tukang kau nempel di kitab agama orang lain. Karena untuk menyampaikan ya kedatangan nabi terakhir, maka akan ada nabi yang sebelum nabi terakhir itu datang menyampaikan. Oke. Ya, bukan mau nempel. Oke, baik. Kau tuh harus paham itu, Edis. Oke, baik. Nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Di dalam Iya. Al-Qur'ankah itu tertulis Apa itu? bahwasanya Isa berkata bahwa akan datang roh kebenaran? Di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu ya tahu benar ya akan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka Oke. punya tanda-tandanya, mereka punya ciri-cirinya. Itulah yang disampaikan Al-Quran. Oke, baik. Jadi menurut Al-Qur'an bahwa mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, betul? Ya betul. Oke, Itu berarti- Allah sebagai saksi hidup yang menyampaikan itu. Karena Al-Quran Oke. itu bukan perkataan manusia. Oke, nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Berarti saya tidak akan menolak. berarti yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri umat Islam atau ahli kitab? Ahli kitab karena Oh iya, sudah kenapa jadi dengar umat Islam yang karena, menjadi sok- karena Taurat, dengar dulu, karena Taurat, Injil, Zabur telah menginformasikan bahwasanya akan datang kenabian yang terakhir. Sudah Oke. sampaikan itu, makanya ahli-ahli kitab itu mengenal Nabi Oke, Muhammad. yang mengenal ahli kitab ya, garis bawahi. Yang Ya, mengenal betul. Muhammad seperti anak sendiri adalah ahli kitab. Nah, betul. Bukan umat ahli muslim kan? kitab. Bukan umat muslim Ahli kan? kitab. Sebelum Islam datang, yang mengenal Nabi Muhammad itu adalah ahli kitab. Iya iya, terus kenapa Yang- jadi umat muslim yang- malah sok yang- kenal sama Muhammad? Iya dong, karena Nabi Muhammad memperkenalkan ya, karena kami membaca Al-Quran, maka disitulah kami kenal. Begini kami ya. mengetahui bahwasanya, Begini, dengar dulu, yang- dari Al-Quran itu kami tahu ya, bahwasanya ahli-ahli kitab itu tahu betul akan kedatangan Nabi Muhammad seperti layaknya mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Oke. Nah, kita kasih contoh ya, contoh yang mengetahui lebih dulu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi saat dia kecil adalah pendeta Bukhairah. Oke, Ya, katanya itu apa? tandanya. Gara-gara ada tompelnya, ada dagingnya di sini. Bukan, ada tanda-tanda lain selain dari itu. Ya, apa tanda-tanda? yaitu Tanda-tandanya adanya kan di sini. yang Tanda-tandanya mengikuti kan di punggungnya bukan ada hanya daging. itu saja tandanya Rasulullah, bukan hanya itu saja. Oke, yang mana Sehingga dia lagi? dikenali. Yang mana lagi tandanya? Jika itu yang dengar dulu Edis, jika itu yang kau jadikan standar ya. Ya, memang cuma apakah saat- itu. Dengar dulu. Apakah saat pendeta Bukhairah melihat Rasulullah itu sedang tidak pakai baju? Hah? Apakah dia mengenali Makanya kan Rasulullah itu saat tidak pakai baju? disuruh buka bajunya, dilihat biar ada tandanya atau enggak kan gitu. Belum dia buka baju, belum ya. Saat dia pendeta itu melihat Rasulullah itu ketika saat bersama pamannya, belum buka baju. Ya, apa yang dia lihat pendeta Bukhairah? Itu ada awan yang mengikutinya. Itulah salah satu tandanya. Ya, dan untuk lebih mengetahui, memperjelas lagi, maka pendeta Bukhairah itu melihat tanda yang lain. Seperti Ada awan ngikutin Muhammad. ada awan mengikuti Rasulullah. Disitulah dia tahu bahwasanya ini anak adalah cikal bakal seorang nabi. Itulah tandanya Al-Quran menginformasikan bahwasanya mereka para pendeta ini, para ahli kitab ini mengetahui akan kedatangan nabi karena mereka mempelajari kitab-kitab Allah sebelumnya. Baik. Ya, apa Pertanyaan kitab Allah selanjutnya. Sabur, Injil, dan Oke. Taurat. Oke. Itu. Begini, kan kalau hanya mengklaim semua orang kan bisa, ya kan? Apa mengklaim? Tidak ada yang mengklaim. Boleh Semua ada sejarahnya. boleh gantian saya bicara? Boleh, silakan. Oke. Kalau hanya mengklaim, Lia Eden juga bisa mengaku sebagai nabi. Kalau masalah mengklaim, ya kan? Nah, masalahnya begini. Segala klaim itu, kata pendeta Bukhairah, kata dia ya, itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Betul? Tanda-tandanya.
Masalahnya ketika saya baca kitab Taurat dan Injil, tidak ada disebutkan bahwa tanda-tanda kenabian itu akan dinaungi awan, kemudian akan ada tanda daging di punggungnya. Jika Taurat, jika Injil yang kau baca saat ini, maka saya katakan bukan Injil yang kau baca saat ini, ya. Oh ya udah, kalau Karena gitu para mana ahli Injilnya? kitab, dengar dulu. Karena para ahli kitab ya suka merubah-rubah kitab suci Allah sebelum diturunkan Al-Qur'an itu, ya. Oke, baik. Mereka Kalau suka begitu mana merubah-rubahnya. kitab-kitab yang belum dirubah-rubah itu? Contoh ya. Ketika turun Taurat ya, para ahli kitab itu merubah nama Allah di situ menjadi apa? Menjadi YHWH. Padahal di situ sudah jelas-jelas Nabi Musa menyebut Tuhannya adalah jangan Allah. fokus dulu lah, jangan kemana-mana. Iya, itu salah satu Fokus contoh dulu, gini. bahwasanya ahli kitab itu merubah-rubah. Oke. Ya, itu salah satu Kita biarin aja contoh. dulu dia ngomong sampai selesai. Udah selesai? Kalau udah selesai gantian. Silakan, lanjut. Baik. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau yang Anda maksud kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang Anda baca sekarang ini, maka itu bukan kitab Taurat dan Injil. Betul? Bukan kitab Taurat dan Injil. Mana? Oke, Coba kau tunjukkan baik. kalau aslinya itu Taurat dan Injil. Coba. Baik. Ya, ini kalau ada sebuah bahasa namanya for the sake of argument. Jadi saya ikutilah kemauanmu, narasimu, argumenmu Iya. saya ikuti. Ya, oke, Berarti silakan kau tunjukkan kita- kalau ada asli. Ya, sebentar. Adakah yang asli? Coba. Gantian dong kalau bicara kan. Anggap yang Anda katakan itu benar, bahwa yang saya pegang sekarang ini bukanlah kitab Injil dan bukanlah kitab Taurat. Betul. Anggaplah itu benar. Pertanyaan saya, di mana kitab Taurat dan Injil yang di dalamnya yang Anda maksud tanda-tanda kenabian itu berupa tompel itu? Sudah tidak ada. Sudah Tidak ada. Bersama selesainya tugas dari Nabi yang membawa kitab suci itu, ya maka di situ pula hilang sudah, ya, karena Hilang, tiba-tiba hilang. disembunyikan oleh para ahli kitab. Ya, oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Itu sama kayak begini, Apa? Lia Eden, tahu kan Lia Aminuddin, ketika dia nongkrong-nongkrong di depan rumahnya, dia bilang, sesungguhnya tanda kenabian telah dituliskan di dalam Al-Quran bahwasanya tanda kenabian itu adalah kepalanya botak, katanya. Masalahnya Anda Tenang di sini dulu, tidak mau menerima biar saya selesaikan dulu, gantian dong, ya, gantian. Kalau Lia Eden ngomong, Sebentar saya tanya kamu Edis ya. Sebentar kalau saya Lia tanya Eden kamu, oke? berbicara, seandainya Lia Eden berbicara bahwa Kenapa tanda kau bawa-bawa kenabian, Lia Eden? Loh, ya karena kalau cuma mengklaim ya sama seperti Lia Eden. Apakah saya ini mirip Lia Eden? Senang dulu, biar Bawa-bawa Lia Eden, bisa saya selesaikan poin saya. Baik, silakan. Baik. Kalau hanya mengklaim bahwa kitabnya sekarang tidak ada lagi, Lia Eden juga bisa bilang bahwa di dalam kitab sebelumnya tanda kenabian itu adalah berupa perempuan kepala botak. Nah, giliran dibuka, mana nggak ada di sini? Ah, sudah diganti. Mana kitabnya yang sudah diganti? Ya, sudah hilang, terbang ke langit. Ini Iya. yang disebut sebagai self proclaim atau Jika hanya masih klaim-klaim ada, sepihak saja, Jika semau-mau ada, sendiri. ya, saya katakan itu sudah hilang semua. Nah, jika kamu mengatakan ada kitab suci, silakan kau tunjukkan mana kalau Loh, ada. kok jadi saya nunjukkan? Iya, karena saya sudah mengatakan kitab itu sudah hilang, tapi kamu tidak terima. Ini kok jadi saya yang nunjukkan? Kan saya sudah bilang. Justru kitab Anda itu yang harus semuanya sudah menunjukkan hilang. karena gini, gantian ya Bu ya, gini. Anda kan bilang di dalam kitab Taurat tertulis nama Muhammad, tertulis ciri-ciri Iya. kenabiannya, yaitu berupa Iya, adanya betul. daging di punggungnya. Betul, Anda kan yang bilang begitu? betul. Masa jadi saya suruh saya nunjukin kitabnya? Karena saya sudah bilang kitab-kitab itu, kitab-kitab Allah yang dirubah-rubah itu ya sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tapi kamu tidak percaya. Baik, Nah, saya kalau tunjukkan. kamu tidak percaya, kamu yang tunjukkan Baik. kalau masih ada mana. Kalau Anda mengatakan bahwasanya kitab-kitab itu sudah dirubah, lalu bagaimana dengan ayat-ayat Quran ini? Katakan ya. Yang mana? Yang Baik, kita saya bahas sudah. ini adalah Taurat Injil. Oke. Ya, yang dirubah-rubah oleh ahli kitab, bukan Al-Quran. Jangan kau lari ke Al-Quran. Sabar. Sebentar aku tanya kamu juga ya. Jangan kabur, jangan kau turunkan saya ketika mau bertanya. Baik, di dalam Quran ya, Quran surat berapa? Quran surat sebentar. Saya bukan penghafal Al-Quran ya, saya harus buka juga. Quran surat berapa ini? Bahas-bahas Nah. Al-Quran pula. Macam kau mengerti aja Al-Quran. Di dalam Quran surat, coba dibantu saya, surat Al-Ankabut ayat ke-46. Ntar saya cari juga Al-Ankabut itu di surat keberapa itu Al-Ankabut? Surat yang ke-29. 29 ya. Hmm. Ntar.
Saya bukan penghafal Al-Quran ya, tapi kamu minta dibukakan, ya udah kita buka. Ini bantahan untuk mengatakan kepada Anda bahwa kitab-kitab itu sudah hilang, sudah nggak ada. Masa kitabnya hilang sudah nggak ada, tapi malah Quran membenarkan, gimana? Yang aslinya yang dimaksud sudah tidak ada lagi. Ya coba Anu bacakan dulu. Ayo, mana 29 kan? Quran 29 ayat. Quran yang 46. 2946 ya. Terima kasih Kak Yuli, terima kasih. Mana? Nah, nyari ayat Quran aja lama ya, pantesan dia masih muslim. Saya kan bukan penghafal kau itu. Ya Kan nggak aku perlu sudah bilang aku penghafal. bukan penghafal. Ya nggak perlu penghafal. Cuman Empat berapa tadi? bagaimana? Empat berapa? 46. 46. Ini di atas. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Itu. Ya, Itu. terus. Coba kau baca terus. di situ. Salah nggak? Terus. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Terus. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Apa yang ingin kau framing di sini apa? Anda mengatakan bahwa apa yang diturunkan kepada orang-orang ahli kitab itu kitab yang palsu, betul nggak? Siapa yang bilang kita? Tadi Taurat, katanya Injil palsu. Itu, dengar, kamu itu nge-framing ya. Dengar, kitab Taurat, Injil, Zabur itu, ya itu asli dari Oke, para di zaman nabi. di zaman Tetapi- Muhammad sebentar. Di zaman Muhammad Aduh, kau tuh kitab-kitab. motong-motong Kau tuh motong-motong ketika saya berbicara. Ya, silakan. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu kami imani, ya, kitab suci kami, ya. Tidak sah keimanan kami kalau kami tidak mengimani kitab suci itu. Bohong. Ya, keempat kitab suci ini tidak sah. Bohong Tetapi kalau kau mencari aslinya saat ini tidak ada, Oke, sudah nggak ada baik. lagi. Baik. Kalau ada silakan kau tunjukkan buktinya kalau ada. Baik. Sekarang saya tanggapi. Di zaman Silakan kau tunjukkan Muhammad, buktinya. ya, di zaman Muhammad, ketika Muhammad datang, ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani punya Taurat dan Injil nggak? Aku nggak pernah lihat punya atau tidak. Ini ayat ini loh. Sesungguhnya kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Betul. Lah terus Kami kenapa Anda katakan kitab-kitab itu palsu? Karena sudah tidak asli, sudah dirubah-rubah. Kalau tidak asli dirubah-rubah, ngapain Quran membenarkannya? Al-Quran membenarkan ya bahwasanya kitab suci Allah itu Nah, Ya. macet kan? tes. Bukan macet kau itu ya. Apa tadi di sini ya? Kitab-kitab Allah itu diturunkan, ya kan? Kepada kami. yakni Taurat dan juga Injil. Kepadamu. Yaitu Iya, Taurat yaitu dan Injil. Injil, Zabur. Oke, Ya, kepadamu di sini adalah kenapa orang-orang- tiba-tiba Anda orang-orang katakan? Bani Israel. Makasih Bang Herman, makasih. Kenapa tiba-tiba Anda katakan bahwa kitab tersebut Apa? palsu? Tidak ada aslinya saat ini. Apakah ada aslinya saat ini? Yang Ini Taurat, Injil, Al-Quran Zabur. mengatakan Mana ini. aslinya? Mana? Kami Mana aslinya? beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami Kalau dan yang beriman diturunkan kepada kami, kamu. iya, kami imani ada kitab suci Taurat, Yaudah, ada mana? kitab suci Injil, Mana itu kitab ada yang kami Zabur, ada. Tetapi Iya. sudah dirubah-rubah, paham nggak bahasa Indonesia? Kalau dirubah-rubah ngapain dibilang kami beriman? Sudah tidak ada aslinya, sudah tidak ada aslinya. Kalau tidak ada aslinya, kitab Taurat, kenapa? Injil sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada ada lagi. aslinya, sebentar. Kalau tidak ada Kalau aslinya, yang kau kenapa? klaim saat Nah, ini, kalau itu kalau sudah Anda ngomong, dirubah-rubah. Ya. Anda jangan panik ketika saya bicara. Enggak, saya nggak panik. Ya Nggak sudah, panik, kalau ya. gitu dengarkan. Di Silakan. sini dikatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ya saya kamu. juga beriman. Apa Oke, yang salah? Kalau beriman, kitab yang Anda beriman kepadanya itu mana? Sudah dibilang sudah tidak ada. Lah terus Paham ngapain nggak? Anda imani? Karena dia pernah ada. Karena pernah ada. Kalau kami pernah imani. ada, kenapa dibilang Tapi sudah tidak beriman ada lagi kalau saat sudah nggak ini. ada lagi? Ini Karena mana sudah sih? dirubah-rubah. Gini loh, saya kasih contoh gini. Bisa nggak Anda beriman kepada kitab yang kitab tersebut ternyata udah nggak ada? Al-Quran ini sudah memberitakan ya bahwasanya kitab Taurat Injil itu pernah ada. Ya Yang kan? ditanya, Anda itu beriman kepada kitab yang Beriman. masih ada atau yang udah nggak ada? Kami imani. Oke, kitab yang masih ada atau yang udah nggak ada? Taurat, kitab yang masih ada. Yang terus kami mana imani, kitabnya? tetapi Mana? Taurat
Injil, dengarkan. Taurat, Injil, Sabur itu saat ini sudah tidak ada, ya. Nah, terus kenapa Beritanya Anda itu ada imani dalam yang nggak Al-Quran. ada? Botol kali kau, Edis. Botol kali kau, Edis. Memahami perkataan bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti. Mau cari pembenaran kau menang sendiri ya? Atau kamu ingin Jadi menang? intinya yang saya maksudkan tuh begini ya, Putri Sulawesi. Anda itu itu suara apa itu? Suara, coba suruh diam dulu gitarnya itu. Gitar anak aku. Gitar coba diamkan dulu. Alat musik itu haram. Alat musik itu haram kata Muhammad. Udah jangan kau usah lari kemana-mana, kau usah lari kemana-mana. Ya suruh diam dulu, berisik. Ya, dia jangan main gitar, nak. Jangan main gitar. Ya, silakan lanjut. Begini. Jangan dulu ribut. Begini ya. Anda mengatakan bahwa Anda beriman kepada suatu kitab. 4. Ya, kami punya kitab 4. Oke, kitab Injil itu, betul. Injil, Sabur, Taurat, Al-Quran. Oke. Tapi kitab tersebut menurut Anda sudah dirubah-rubah. Terus kenapa Anda imani kitab yang sudah dirubah-rubah? Aduh, Edis, ya. Edis, yang saya imani itu pemberitahuan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu pernah menurunkan namanya kitab suci Taurat, ya, pernah menurunkan kitab suci Injil, pernah menurunkan Sabur, ya. Tetapi ketika kitab suci ini dirubah-rubah sama ahli kitab. Dengarkan dulu. Sebenarnya begini, sebenarnya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya akan datang Nabi Edis. Red kau, mana ada kau Nabi? Mana buktinya kau Nabi? Dirubah-rubah sama kalian. Dasar. Klaim-klaim di aja. dalam Al-Quran itu tanggung-tanggung mengaku Nabi, mengaku aja kau Tuhan. Di dalam Al-Quran tersebut dikatakan bahwa akan datang nanti Nabi yang akan meluruskan umat Islam, yaitu namanya Edis. Gitu? Iya. Tetapi kalian merubah-rubah isinya. Mana datanya? Mana? Ayo, mana datanya? Ya udah hilang kitabnya. Akan datang seorang nabi yang bernama Edis. Karena sudah dirubah-rubah oleh kalian. Tidak ada nubuat, nggak ada nubuat. Kalau kami di Al-Quran ada nubuatnya. Ya, di dalam Al-Quran itu ada nubuat kedatangan Edis yang akan meluruskan kesesatan kalian. Al-Quran yang datang menyampaikan kitab suci Allah terdahulu itu dirubah-rubah oleh Al-Quran yang mengatakan sebentar. Kemana kalian sembunyikan Al-Quran yang asli yang mengatakan Edis adalah nabi? Kemana? Nah ini, mana ada? Ada. Edis botol kau. Di dalam Al-Quran itu akan datang seorang yang akan meluruskan kesesatan kalian. Namanya Al-Quran itu datang meluruskan bahwasanya orang-orang kafir yang memanggil Yesus itu Tuhan, ya. Nanti di situ kalau misalnya kamu temukan Al-Quran yang asli akan didapati di situ. Udah. Akan datang seorang nabi yang bernama Edis. Edis, saya tanya satu, Edis. Boleh nggak saya nanya? Kamu dari tadi nanya terus, kau takut ya? Saya tanya. Klaimmu itu dulu bereskan dulu. Saya bertanya. Klaimmu itu bereskan dulu klaimmu. Apa klaimmu? Bahwasanya ada kitab yang mengatakan bahwa akan datang nabi bernama Muhammad. Ya itu Al-Quran itu Taurat Injil telah menyampaikan, ya. Di Injil pun ya ada disampaikan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Di Injil ada nubuatnya. Ya kalau cuma ada saja di dalam Quran ada nubuat akan datangnya nabi terakhir yaitu Edis. Gimana? Kau nggak ada datamu. Kau ketik aja di Google nggak ada. Ya udah, mana datanya dalam Quran? Mana datanya dalam Injil bahwa akan datang nabi bernama Muhammad? Ya itu roh kebenaran. Itu nubuat itu. Itu namanya cocokmologi. Lalu siapa coba roh kebenaran? Kamu gitu. Memangnya Muhammad roh? Memangnya Muhammad itu roh? Dia itu roh yang suci yang datang ke dunia menyampaikan firman Tuhan. Sejak kapan Muhammad roh yang suci? Aduh. Iya, dia manusia yang suci. Inilah akibat mengikuti kesesatan yang ditularkan oleh Zakir Naik. Kaulah yang sesat, Edis. Kau yang sesat. Oke lah, sekarang Putra saya sudah jawab kamu. Saya juga bertanya. Anda belum jawab pertanyaan saya. Di mana Al-Quran yang asli? Loh, Anda kan sudah membuat sebuah klaim. Sekarang gantian saya. Di mana Al-Quran yang asli yang menyebutkan akan datang nabi yang bernama Edis? Mana? Kau, mana ada datanya kayak gitu? Nggak ada. Karena saya itu nabi yang dinubuatkan dalam Quran. Kau tuh nabi sesat, ya. Kau sekali ngaku aja. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan akan datang seorang nabi yang mencerahkan umat muslim. Namanya Edis. Kenapa kalian sembunyikan ayat itu? Penyesat kau, Edis. Penyesat. Penyesat.
Iya. Sekarang Kalau saya cuma tanya, mengklaim ya Edis. semua orang bisa. Edis, aku mau nanya, boleh nggak saya nanya? Silakan, Kamu aja apa terus yang pertanyaanmu? ngoceh. Apa pertanyaanmu? Sekarang saya tanya, Edis. Yesus itu kan bukan Tuhan, betul? Ya kan? Bukan Salah. Tuhan kan? Yohanes Salah. 17 nomor 3 dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan. Mana ayatnya? Nah, buka Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang Jelas. kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Ya. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul. Terus Bukan Tuhan kan? Yesus di dalam Yohanes Iya pasal yang kan? ke-13 ayat 13, kamu Iyakin menyebut dulu aku itu. guru dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Jadi bertentangan gitu sama Yohanes 17. Ya enggak lah, yang Iya, bertentangan jadi akalmu. kontradiksi gitu. kontradiksi. Kontradiksi. Yohanes 17 nomor 3 Yesus utusan. Yohanes 13 kau bilang dia Tuhan. Kontradiksi enggak? Ya enggak lah, kenapa kontradiksi? Kamu aja nggak mau ngaku. Di mana kontradiksinya? Ya itu Yohanes 13 yang kau bawa data. Coba kamu dengarkan ini kalau begitu. Ya, Sebentar. Anda ya dengarkan. Yohanes 5:37 pun dikatakan Yesus Ya, diutus. sabar. Jangan bohong. Sabar. Jadi Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utus. Baik. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus utusan, betul? Betul. Oke. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus adalah Tuhan. Nah, kontradiksi Nah, enggak? menurut Anda itu sebuah kontradiksi, betul? Kontradiksi. Oke, baik, simpan dulu, tenang. Nah, baik. Ini diskusi saya dengan orang Muslim, ya. Dia seorang ustadz Iya. nih, ya. Dia saya Bukan tanya. Ustadz. Ini diskusi, Oh, iya. dengarkan dulu. Makanya kalau ngomong gantian, Iya. dong, gantian. Enggak. Lanjut. Dia namanya Daman Al-Mantiki, ahli mantik. Dia berkata bahwa Muhammad itu adalah utusan. Tetapi di detik yang sama dia berkata bahwa Muhammad itu adalah Rob. Oke. Itu bertentangan nggak? Muhammad itu adalah utusan, tetapi di detik yang sama dia adalah Rob. Itu bertentangan nggak? Kau tunjukkan dulu datanya. Jangan Baik, ngepremin dulu. Coba Kau tunjukkan dulu dengarkan. datanya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Loh, jadi dia mengatakan Muhammad itu adalah utusan di Aku nggak detik yang percaya, sama. nggak percaya. Ya, Aku nggak percaya makanya kalau itu karena Anda suara- kurang Aku belajar. nggak percaya kalau itu suara ustaz, nggak percaya saya Edis. Itu saja. Iya, itu bisa kalau saja nggak percaya kau itu tidak urusanmu. Bukan Iya, cuma satu itu yang karena ngomong. tidak Baik. ada. Karena Nih, tidak kemudian ada. yang kedua lagi, ini namanya Ustadz Tasik Ngaji. Dengarkan. Apa dia katakan? Dengarkan Nggak nih. ada. Lu dengarkan nih. Jangan suaranya doang. yang Sebentar. terlihat. Dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu data Robnya, itu. bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik. Oh. Muhammad saja utusan, tetapi di detik yang sama dia Rob kok gimana? Tidak mungkin. Kata Robbul Alamin itu hanya disematkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, Bukan kalau saya manusia. tunjukkan dalam Al-Qur'an bahwa kata Rob bisa ditujukan kepada manusia gimana? Kalau cuma Rob R-O-B, Rob saja, itu bisa digunakan kepada apa saja. Ya contoh. Berarti manusia bisa banjir dipanggil di Rob Jakarta. nggak? Dengar dulu. Banjir di Jakarta dikatakan banjir Rob. Apakah itu banjir Tuhan? Hah? Dasar. Susah ini. Makanya kalau kata ROB itu bisa digunakan kepada apapun, ya. Tetapi Iya, kalau Rob itu Alamin, dengar beda. dulu, Rob dengar. bahasa Indonesia dengan Rob bahasa Arab yang nggak sama. Robbal Bu. Alamin hanya kepada Tuhan, Edis, ya. Robbal Alamin hanya kepada Tuhan. Robbil Alamin hanya kepada Tuhan. Tetapi Satu-satunya kata Rob- perkataan Muhammad yang saya percaya adalah bahwa memang akal wanita muslim Kalian itu jangan setengah, ngeremehin. tinggal setengah. biarin, ya. Apa namanya otak setengah ini. Kita masih bisa ini membedakan bukan Muhammad membahas dengan Rob manusia. dalam bahasa Indonesia. Kita membahas Rob dalam bahasa Arab, bukan banjir Rob Iya, bahasa Indonesia. tapi buktinya bahasa Indonesia mau mengambil kata Rob, ya buktinya dipakai tuh lah saat banjir di Ya Jakarta tuh banjir sudah. Rob katanya. Apa banjir Aduh, Tuhan nggak itu? nyambung Anda ini. Enak aja kau. Kan
kau kan? Putri Kau Sulawesi, ini dengarkan kepada ya. Nabi. Gini loh. Yesus itu Tuhan di detik yang sama dia Di mana utusan. pengakuannya? Dengar. Di mana? Yohanes 13 ayat 13. Itu bukan pengakuan ya, karena yang tertulis di data aslinya bukan teos tetapi kurios. Kurios Iya hanya kurios. Tuhan. Yesus Hanya memang sama kurios kata. gimana? Masa kurios nggak boleh utusan Tuhan, ada-ada Tuhan. saja? Kurios itu artinya Tuhan. Ya sama, Rob juga artinya Tuhan. Bukan Tuhan lah. Oke. Udah paham kau? Oke, sekarang saya tanya, arti Rob itu apa? Ya sudah kau bilang tadi Tuhan. Ya itu. Allah Rob nggak? Kalau Allah Rabbul Alamin. Ya berarti Tuhan kan? Beda. Tuhan Rabbul Alamin. Oh tadi katanya Tuhan gimana? Kata Rob kau Coba. yang bilang Tuhan, kata Rob. Oke, arti Rob Tuhan betul atau salah? Kamu yang bilang. Oke, enggak makanya saya konfirmasi. Rob itu artinya Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang. Iya, makanya betul atau salah? Kamu yang bilang. Ya sudah. Astaga. Saya nanya, Bu, nanya. Arti Kamu Rob bilang itu tadi, Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang tadi, Rob itu Tuhan. Ya sudah. Benar berarti. Benar. Saya tidak mau membenarkan, ya. Nah, Nanti terus? kau rubah-rubah lagi, ya. Loh, terus gimana? Benar atau salah? Kalau kamu mengatakan Rob itu Tuhan, ya sudah kau benarkan. Oke, berarti Itu aja. Allah itu Tuhan. Nah, terus Allah ya berarti Tuhan juga. Kalau Allah itu Rabbul Alamin. Iya, berarti Allah itu Tuhan, Beda. bukan Tuhan. Dasar kau nge-framing aja. Kau sendiri yang bilang. Allah itu Kau Tuhan, yang bukan bilang Tuhan. Kau yang bilang, bukan saya. Makanya saya Dia tanya, yang apa arti bilang. Rob? Apa arti Rob? Ya kamu bilang tadi Tuhan kan? Ya udah, berarti Kau yang bilang. Allah itu Tuhan. Ya nggak usah diganti jadi Karena Tuhan. Gimana? dia itu pemilik segalanya, ya. Tuhan Ya itu hanya sudahlah, disematkan kepada intinya makhluk. ginilah, jangan membuat jadi debat kusir. Ya, Yesus Iya, kamu sebagai yang ngajak debat kurios. kusir. Begini, Kamu yang Yesus ngajak sebagai debat kurios. Gini, Yesus sebagai kurios, Bapa di surga juga kurios. Jadi di surga Jadi dua yang Tuhan. kurios mengutus Yesus yang juga kurios, nggak masalah, itu bukan kontradiksi. Sama jadi dua, seperti jadi dua Tuhan. sama seperti Allah yang adalah Rob mengutus yang Muhammad juga Rob. Gimana? Ya, tapi kami tidak menuhankan Muhammad karena dia hanyalah manusia. Kalian Tapi itu kalian menuhankan Yesus. kalian itu menuhankan Muhammad, Bu. Karena Nggak apa? ada datanya. Oke, bener nggak kalian begini? Nggak ada begini? datanya. Muhammadku, Di mana di- Muhammadku, dengar. dengarlah seruanku, betul nggak? Itu cuma puji-pujian, ya kan? Iya, Cuma sama. memuji. Jangankan kami umat Islam ya. Tuhan saja memuji dia, pencipta alam Iya, semesta makanya saja memuji Tuhannya dia. itu ya Muhammad. Apalagi Gimana? Enak aja. Dasar. Bukan berarti memujinya terus Ya dia sudahlah. Tuhan. Coba Dasar nanti kalau udah kau. berisik, kalau udah berhenti itu yang berisik itu baru naik lagi ke sini, ya. Itu berisik Kamu itu. belum jawab pertanyaanku. Yang mana berisik? Ya, nanti kita lanjut lagi. Kau belum Suaranya jawab masuk ke dalam sini. pertanyaanku. Suaranya masuk ke dalam bohong sini. Kau. Bohong. Berisik Kau dibilangin nggak mau kok. jawab. Kau nggak mau Suaranya jawab masuk sini. pertanyaanku. Kau nggak mau jawab pertanyaanku. Ya, nanti lanjut lagi. Alah, kabur kan kau? Kabur dari mana? Iya, kamu Nah, pura-pura silakan tuli. coba nyalakan dulu kamera coba. Suara ibu Biar itu dua. beneran, kuping saya. Tes suaraku aman nggak? Ada nggak suaraku? Aman. Cuman Oh, ada suara Jadi, ada aman suara suaranya berisik-berisik itu di belakang. Iya, karena di sini toa ada itu loh. masjid. Ada masjid. Iya, makanya lagi suruh berbunyi. diam dulu, toanya suruh Iya, diam. makanya aku diamkan. Kau botol kali kau iblis Makanya ya. Edis itu kalau dengar suara kiroah itu kan Kejang-kejang kau kayak iblis. Bukan saya kejang-kejang, itu sangat Ya mengganggu. biarin aja, santai aja kau. Biarin aja. Bisa nggak? Fokus ke diskusi. alasan terus kemudis. Alasan. Saya ikuti kemauan mereka ya, saya ikuti kemauan mereka. Iya, Ya, sampai di gitu mana tadi? dong. Sampai di mana tadi? Ya, coba kau buktikan ya kalau Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Kita lagi bahas Tuhan ini. Nah, kata Tuhan ya, Kenapa Tuhan itu ya? adalah pencipta, ya, Kenapa pencipta. lagi? Kalau Tuhan. Sekarang coba kau buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Buktikan apa yang telah diadakan oleh Yesus, sesuatu yang tidak ada. Apa buktinya? Kamu mengimani nggak Yesus itu Tuhan atau tidak? Kamu imani? Bahas-bahas Yesus Tuhan yang atau ini tidak? lagi. Lalu Kayaknya kamu mau bahas apa? kayaknya Anda ini cocok diskusinya sama Mikana.
Oh, boleh juga. Iya, karena Tapi karena nanti akan diskusi saling mengklaim gitu. Mengklaim? Karena kalau kita mengklaim siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu cocoknya Kalau Anda kamu nggak diskusi mampu. dengan Mikana. Kalau kamu nggak mampu denganku, kalau kamu nggak mampu, Bukan nggak mampu, begini. Terus? Begini, dengarkan. Kalau kita mengklaim yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan saya. Nah, nanti Anda Betul. akan berkata, "Oh, bukan, Tuhan saya." kan kita harus buktikan, ya kan? Kita harus buktikan, ya kan? Oke, Harus gimana ada pembuktian. gimana cara membuktikannya kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi? Iya, kata Tuhan, ya itu adalah pencipta dan langit dan bumi. Tenang. Nah, kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan, kita harus Inilah buktikan. makanya ya kan? kalau ngomong tuh gantian satu-satu. Iya siap. Anda mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Betul? Oke. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda. Tuhannya agama lain menciptakan langit dan bumi enggak? Kita buktikan, ya kan? Oke, gimana cara membuktikannya? Ya, dengan kitab sucinya ada nggak datanya, ya, bahwasanya Tuhannya itu pencipta langit dan bumi, dan ada nggak Oh, faktanya? datanya. Oh, jadi Ya. cuma data aja begitu. Iya, data dan fakta, begitu, ya kan? Data dan fakta maksudnya sekarang gimana? kalau Yesus itu, dengar dulu, kalau Yesus itu kalian katakan adalah pencipta langit dan bumi, baca sendiri, firman adalah firman, gitu. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala pun yang telah jadi dari segala sesuatu Siapa yang dia? telah dijadikan. Siapa Firman, dia? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Firman itu siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu Firman siapa? itu Firman ya siapa? Firman. Iya, yang menjadi manusia ini siapa? Ayo, siapa yang menjadi manusia? Tadi Anda bertanya kepada saya, mana dalilnya di dalam Iya. Injil bahwasanya Yesus sebagai sang pencipta? Iya. Itu di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Tapi di situ bukan Yesus yang menjadi manusia, itu bukan Yesus tetapi firman. Ya, memang Firman di situ memang bukan sang Yesus. Firman yang menjadi manusia. Iya, bukan Yesus kan? Firman, ya kan? Bukan Yesus. Betul, Di mana betul. datanya Makanya- di situ Yesus adalah firman? Iya, Di makanya mana? kalau begini cocoknya kamu diskusi dengan Mikana. Berarti kamu tidak mampu diskusi dengan Bukan tidak mampu, ini yang disebut nanti debat kusir. Iya, harus ya kita untuk membuktikan bahwasanya Yesus ini bukanlah firman yang menjadi manusia. Ya udah, sekarang begini, Ya. Kalau Anda Begini, mengklaim, begitu. kalau Anda mengklaim Tuhannya orang Islam mencipta langit dan bumi, Iya. Tuhannya betul. orang Kristen juga mencipta langit dan bumi. Mana datamu? Dan buktinya mana? Kok mana datanya? Datanya ada di dalam Alkitab lah, masa di dalam Di dalam mana? Al-Quran? Tunjuk di mana datanya? Tunjuk. Baik. Langit oleh firman-Nya, bumi dan segala isinya dijadikan. Saya tunjukkan. Firman siapa? Jelasin dulu firman siapa yang berfirman. Ayo. Kita ini bukan membahas firman siapa, kita ini membahas Tuhan. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, betul? Iya, yang berfirman di sini kan Tuhan. Ya, sama